Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Algitansari dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang cerita fantasi. Sebelum kita masuk secara detail pada cerita fantasi, Ibu mau bertanya dulu nih, kalian pernah nggak lihat film-film dari cuplikan-cuplikan berikut? Nah, dari cuplikan-cuplikan film yang sudah Ibu sajikan barusan, ada benang merah kan antara cuplikan satu dengan cuplikan yang lainnya. Kesemua cuplikan-cuplikan film tersebut mengandung unsur-unsur atau memiliki sifat yang fantasi atau di luar nalar manusia. Nah, kali ini yang kita pelajari adalah tentang cerita fantasi. Dari semua film tersebut dapat disimpulkan bahwa cerita fantasi adalah cerita yang bersifat rekaan atau fiksi, genre fantasi. Genre fantasi itu yang seperti apa? Genre fantasi itu adalah cerita yang bersifat khayal, imajinatif, unik atau di luar batas kewajaran. Nah, semua itu bisa dilihat dari tempatnya, bentuk tokoh, atau ceritanya yang tidak masuk akal. Dari contoh dan pengertian yang sudah kita pahami sebelumnya, maka ciri-ciri dari cerita fantasi ada 6. Yang pertama, ada keanehan, keajaiban, atau kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita berdasarkan dari khayalan. Yang ketiga, menggunakan lintas ruang dan lintas waktu. Yang keempat, tokohnya unik atau sakti atau tidak seperti layaknya manusia. Yang kelima, ceritanya bersifat fiktif atau rekaan atau tidak masuk akal. Dan yang keenam, bahasanya bersifat imajinatif dan ekspresif. Nah, dari keenam ciri cerita fantasi, Ibu rasa kalian bisa mencari atau memikirkan apa sih cerita fantasi selain dari contoh yang sudah Ibu berikan barusan. Setelah kita mempelajari tentang pengertian dan ciri, maka sekarang kita mempelajari tentang jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata dan berdasarkan latar cerita. Jenis cerita fantasi yang didasarkan pada kesesuaian dengan kehidupan nyata juga dibagi menjadi 2, yaitu total dan irisan. Contoh dari cerita fantasi total berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, contohnya Kancil dan Buaya, Burung Gagak dan Cerdik, dan semua cerita yang tokohnya adalah hewan atau benda-benda yang tidak mungkin hidup maupun berbicara. Sedangkan jenis cerita fantasi
berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata yang irisan. Contohnya adalah Transformer, Malin Kundang, Upin Ipin. Kenapa? Karena sebagian ada yang sesuai dengan kehidupan nyata. Transformer, sebelum dia berubah menjadi robot atau sebelum dia berubah menjadi mobil, dia akan menceritakan kehidupan manusia pada umumnya. Malin Kundang juga demikian, menceritakan tentang kehidupan manusia pada umumnya. Tapi ada hal unik yang lainnya. Apa misalnya? Berubah menjadi batu. Nah, berarti ini ada beberapa hal-hal yang sebagian nyata, sebagian tidak mungkin terjadi. Kalau yang total tadi, semuanya tidak mungkin terjadi pada kehidupan nyata. Sekarang kita beranjak pada jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Berdasarkan latar ceritanya juga dibagi menjadi dua, yaitu lintas waktu dan sezaman. Untuk latar lintas waktu misalnya Ender's Game atau Alice in the Wonderland. Jadi menceritakan tentang masa lalu, masa yang akan datang, dan masa kini dalam satu cerita. Atau lintas, jadi sedang masa kini kemudian melewati masa atau mesin waktu untuk bisa berpindah ke masa yang akan datang atau kembali ke masa lalu. Sedangkan yang sezaman berarti itu menceritakan pada satu zaman. Bisa masa lalu saja, masa kini saja, atau masa depan saja. Contohnya Frozen dan Dolly Tale yang sudah Ibu cuplikan tadi di awal. Nah, seluruh materi telah Ibu sampaikan mengenai pengertian, ciri, dan jenis dari cerita fantasi. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Selamat beraktivitas dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.